Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhriansah, mahasiswa Universitas Terbuka Banjarmasin. Nomor induk mahasiswa 85831561. Pada praktikum IPA SD kali ini, saya akan mengamati tentang sifat-sifat cahaya. Pada pengamatan kali ini, saya akan menggunakan aplikasi PET interaktif Colorado yang telah saya unduh pada laptop. Baik, langsung saja kita lakukan pengamatan pada hari ini dengan menggunakan aplikasi PET interaktif Colorado. Pertama-tama kita kita klik aplikasi PET interaktif yang sudah kita unduh pada laptop. Kita buka dengan menggunakan Google Chrome saja. Kemudian kita login, masuk ya. Kita klik simulasi, kemudian kita pilih fisika. Kemudian kita cari optik geometris. Nah, ini ya. Lalu kita klik. Nah, karena tujuan pengamatan kita kali ini adalah menjelaskan beberapa sifat sinar istimewa pada cermin, maka kita klik cermin atau mirror. Muncul ya. Di sini ada 3 pilihan, ada 3 jenis cermin. Yang pertama cermin cekung, kemudian cermin cembung, dan ini ada cermin datar. Baik, untuk objek atau benda ada beberapa pilihan, yaitu pensil, ada penguin, star, ataupun tanda panah ya. Kita pilih sesuka kita ya. Untuk pencahayaan ada beberapa macam. Ada margin atau cahaya tepi, kemudian ada prinsipal. Prinsipal ini adalah lintas sinar. Ada yang terdiri dari 3 jenis sinar utama, ada sinar tepi, ini sinar tepi ya, kemudian sinar utama, dan sinar yang melalui titik fokus. Nah, ini sinar banyak. Untuk pengamatan kali ini kita menggunakan ray principal saja ya. Sedangkan yang ini adalah diameter cermin. Kita bisa mengatur diameter cermin di sini. Kita kembalikan ke diameter standar, yaitu 80. Dan di sini ada fokus,
fokus, gambar virtual, arsip bayangan ya, dan label. Nah, ini yang memberi label ini adalah nama alat yang ada pada aplikasi. Ini objek, ini adalah cermin, dan ini adalah bayangannya. Sedangkan di sini ada penggaris dan tanda. Nah, baik, yang pertama kita akan melakukan pengamatan terhadap cermin datar. Cermin datar adalah cermin dengan permukaan pantul yang rata dan lurus sehingga menghasilkan bayangan dengan sifat khusus. Lurus ya, rata. Berkas istimewa pada cermin datar itu yang pertama adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang. Kemudian dipantulkan dengan sudut pantul sama dengan sudut datang. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Coba kita ukur ya. Ukur. Di sini sudut jarak kita ukur jarak ya, jarak objek dengan cermin. Sini jarak objek dengan cermin adalah 150 cm. Kemudian ini sudut pantul, dan ini sudut pantul ya. Ini sudut datang. Jika kita lihat ya, sudut pantul itu sama dengan sudut datang. Artinya pada cermin datar tidak ada perubahan arah khusus selain hukum pemantul. Ukurannya sama antara objek dan bayangan. Kita ukur ya. Tinggi objek adalah 60 cm. Kemudian kita ukur tinggi bayangan. Tinggi bayangan juga sama. Sehingga sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Pada cermin datar, jarak antara objek dan cermin sama besar dengan jarak bayangan dengan cermin. Nah, baik, yang kedua, kita akan melakukan pengamatan terhadap cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin dengan permukaan pantul melengkung ke arah dalam seperti bagian dalam mangkok ini ya. Bersifat konvergen, mengumpulkan cahaya yang datang sejajar sumbu utama ke titik fokus. Berkas sinar istimewa pada cermin cekung itu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus ini ya. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melewati pusat kelengkungan dipantulkan melalui titik itu juga, yang ini ya. Yang pertama, kita akan mengukur jarak titik fokus ke cermin dulu ya.
kita beri jarak 100 cm. 80 ya, 80, 80, 90 ya, 90. Apabila benda kita letakkan di belakang titik fokus seperti ini, maka sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung adalah nyata, ya, nyata, terbalik dan diperbesar. Kemudian jika jarak objek ke cermin 2 kali titik fokus, tarik ke belakang saja, sifat bayangan yang muncul adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, selanjutnya jika objek kita letakkan di depan titik fokus seperti ini, maka sifat bayangan yang muncul pada cermin cekung adalah maya, tegak, diperbesar. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mengamati sifat cermin cembung. Pada cermin cembung adalah cermin dengan permukaan pantul melengkung keluar seperti bagian luar bola, bersifat divergen, yaitu sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Ini ya. Nah, sinar istimewa yang datang pada cermin cembung itu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Sejajar sumbu utama ya, ini seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus. Ini ya. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan melalui titik itu juga, yang ini ya. Sifat bayangan pada cermin cembung itu yang pertama bersifat maya, tidak dapat ditangkap layar. Maya tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua, tegak, tidak terbalik. Dan yang ketiga, diperkecil serta terletak di belakang cermin. Ini sifat bayangan pada cermin cembung. Selanjutnya kita dekatkan objek pada cermin. Yang sama ya, sifat bayangannya tidak dapat ditangkap oleh layar.
Nah, demikian tadi penjelasan dari saya tentang macam-macam cermin, sinar berkas pada beberapa cermin, serta sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin sampah. Demikian percobaan praktikum IPA SD pada hari ini dengan materi sifat-sifat cahaya pada cermin. Sampai bertemu pada kegiatan praktikum selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.